Tentu saja putri kecil tidak akan melakukan obrolan video dengan asisten Brian. Tidak diragukan lagi, itu benar bos besar yang sedang mencari putrinya. Juna meletakkan putri kecil di kursi kantor. Dia memutar videonya dan berkata, "Sayang putri kecil, kamu tetap di sini. Bibi dan aku akan menunggumu di luar." Ayah. Saat dia melihat ayahnya muncul di layar komputer, mata putri kecil dipenuhi dengan kegembiraan. Yang bisa dia lihat hanyalah ayahnya. "Sayang, apakah kamu merindukan ayah?" Randy juga sedang melihat putri kecil. Dia ingin mencubit pipi cabinya. Namun, bahkan ketika dia berada tepat di depannya, dia tidak dapat dijangkau. Sangat dekat tapi sangat jauh. "Aku sangat merindukan ayah." Ketika dia melihat ayahnya di layar, putri kecil terlalu bersemangat hingga dia hampir mencium ayahnya di layar komputer. "Aku juga sangat merindukanmu sayang." Itu masih suara lembut ayahnya yang dia kenal, datang dari pengeras suara. "Ayah." Putri kecil memanggil ayahnya lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan memasang wajah sedih. "Sayang, apakah kamu mencoba menangis?" Hati Randy sakit saat melihat putri kecil hendak menangis, tapi dia tetap tersenyum. "Aku rindu ayah." Dia ingin pelukan ayahnya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya dia ingin menangis. Randy berkata dengan lembut, "Selama kamu adalah gadis yang baik, dan selama kamu tidak menangis, setelah ayah selesai bekerja, ayah akan pergi ke Amerika untuk menemanimu dan ibu, oke?" "Benarkah, ayah?" Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan indah dan tidak percaya dengan kata-kata ayahnya. "Kapan ayah pernah berbohong padamu?" Randy secara naluriah mengulurkan tangannya, dia ingin memeluk putrinya seperti biasa. Namun ketika dia mengulurkan tangannya, dia menyadari bahwa putrinya berada di belahan dunia lain. Bahkan jika dia memutuskan untuk terbang ke sana, dia membutuhkan setidaknya 1 hari untuk menghubunginya. Putri kecil bertanya dengan suara lembut, "Ayah, aku sangat merindukanmu. Mengapa ayah tidak datang dan menemaniku sekarang?" Putri kecil tidak bisa mengerti sama sekali. Ayahnya selalu di sisinya, jadi mengapa kali ini dia tidak bergabung dengan ibunya dan dia? Randy menjawab lembut, "Karena ayah sedang sibuk dengan pekerjaan." "Ayah." Putri kecil hampir menangis lagi. Air matanya yang besar dan gemuk menggenang di matanya, tampak seperti mutiara paling berharga di dunia. "Katakan pada ayah, apakah sekarang sedang turun salju di New York?" Randy segera mengalihkan pembicaraan karena tidak ingin melihat putrinya menangis. "Salju turun. Salju turun sangat lebat. Aku ikut ke rumah Bibi Lily sekarang." Ibu dan Momo yang malas sedang tidur di rumah. Seperti yang diharapkan, putri kecil berhenti menangis. Dia sibuk memperkenalkan New York kepada ayahnya. Randy menambahkan, "Oh, jadi di New York sedang turun salju. Lalu, apa kamu kedinginan?" Direktur Randy yang selalu sibuk, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat janji bertemu, pada saat ini, sedang mengobrol kecil-kecilan yang tidak penting dengan putrinya. "Aku sudah mengenakan jaket yang sangat tebal." Putri kecil meluruskan jaketnya dan menunjuk ke beaninya. "Syukurlah aku memakai beanie ini. Tidak dingin sama sekali." Randy menjawab, "Oh, ayah masih bertanya-tanya kenapa putri ayah terlihat lucu sekali hari ini. Sekarang ayah tahu, karena kamu sudah memakai baju baru dan beanie baru. Ayah, aku bisa bermain dengan boneka salju di New York. Tapi tanpa ayah, itu tidak menyenangkan." Dalam hati putri kecil, ayah tetaplah yang paling penting. Randy menambahkan, "Baiklah. Haruskah ayah membelikanmu beberapa boneka salju lagi?" Putri kecil menjawab dengan lembut, "Aku ingin ayahku. Aku hanya menginginkan ayah. Aku tidak ingin boneka salju apapun." Randy berkata, "Sayang, ayah ingin memberimu tugas sekarang.
Setelah kamu menyelesaikannya, ayah akan berada di sana bersamamu. Ayah, tugas apa? Putri kecil bertanya dengan penuh semangat. Randy berkata, pertama-tama kamu tidak boleh memberitahu ibu tentang obrolan video yang kamu lakukan dengan ayah. Ini adalah rahasia kecil kita. Baiklah, aku mengerti, aku pasti tidak akan memberitahu ibu. Putri kecil dengan cepat menutup mulutnya dan berbalik untuk memeriksanya. Melihat penampilan putri kecil yang misterius dan menggemaskan, hati Randy langsung luluh. Dia benar-benar ingin memeluk putri kecil itu dan menciumnya. Artinya, dia harus menangani hal-hal itu secepat mungkin. Dia harus memilah orang-orang yang telah menyinggung perasaannya, dan berusaha untuk terbang ke New York dan menahannya sesegera mungkin. Randy tersenyum dan bertanya, sayang, ayah memintamu untuk menjaga ibu dan tidak membiarkan ibu bersedih. Apakah kamu melakukan itu? Pagi ini, aku bilang aku merindukan ayah dan ibu tidak terlalu senang. Putri kecil ingat dengan jelas ketika dia menyebut ayahnya, ibu langsung kesal, seolah dia akan menangis. Saat kamu menyebutkan tentang ayah, ibu marah? Randy bertanya dengan secercah harapan meski dia tahu jawabannya. Ya, putri kecil tidak tahu apa-apa tentang situasinya, maka dia menjawab dengan jujur. Baik, ayah mengerti. Randy menutupi emosi aslinya dengan sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, kali ini baik-baik saja. Mulai sekarang, kamu harus terus membantu ayah menjaga ibu. Kamu tidak marah padaku, ayah? Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu seharusnya diberi penghargaan. Bagaimana ayah bisa marah? Aku mencintaimu, ayah. Mendengar pujian ayahnya, putri kecil tersenyum manis. Randy melanjutkan, mulai sekarang, kamu akan menjadi mata dan telinga ayah. Kamu akan datang ke rumah Bibi Lily dan melaporkan kepada ayah tentang apa yang terjadi antara kamu dan ibu setiap hari. Putri kecil menjawab dengan manis, oke, aku mengerti. Randy menegaskan lagi, pastikan ibu tidak mengetahuinya. Ini rahasia kita ya? Oke, aku mengerti. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini, kata putri kecil dengan suara lembut dan terlihat nakal. Randy tertawa, baiklah kalau begitu. Sayang, sampai jumpa besok. Besok, ayah. Aku tidak mau. Putri kecil ingin membalas dengan salam yang sama, tetapi ketika dia memikirkan akhir dari video call tersebut, dia menjadi sangat sedih dan ingin menangis lagi. Gadis baik, sayang, aku bukan gadis yang baik. Dia tidak ingin menjadi gadis yang baik, dia menginginkan ayahnya. Apakah kamu lupa apa yang sudah kamu janjikan pada ayah? Aku ingat, tapi apa yang dia janjikan pada ayahnya tidaklah penting. Yang lebih penting adalah dia ingin ayahnya berada di sisinya. Sayang, apakah kamu ingin ibu bersedih? Tentu saja tidak. Jika kamu tidak ingin ibu bersedih, maka kamu harus mendengarkan ayah. Ayah akan ngobrol denganmu lagi besok. Dengan itu, Randy menutup video call dengan kejam. Jika dia melihat putri kecil itu lebih lama lagi dengan wajahnya yang hampir menangis, dia bisa langsung terbang ke Amerika. Tapi dengan situasi saat ini, apa yang bisa dia lakukan saat dia sampai di Amerika? Putri Bramasta bertekad untuk menceraikannya. Dia tidak akan pernah bisa memberitahu dia bahwa dia telah berbohong padanya. Setelah Randy menutup telepon, Brian yang sudah lama menunggu di mejanya langsung melanjutkan topik yang mereka bicarakan tadi. Direktur Randy, proyek Eternity adalah salah satu proyek yang kelompok Addison telah mengerahkan banyak sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mempersiapkan tahun ini. Investasi mereka telah mencapai 20 miliar dolar sejauh ini. 20 miliar? Randy mengetukkan jari-jarinya yang panjang dan ramping ke meja seperti biasa. Kontraknya belum ditandatangani, tapi Addison sudah berinvestasi begitu banyak. Brian segera menyerahkan dokumen yang telah dia siapkan dan berkata,
Addison Group dan Eternity telah bekerja sama selama beberapa waktu sekarang. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Entah bagaimana, masih sulit dipercaya bagi mereka untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Banyak uang tanpa kontrak, tanpa ragu, Randy telah mengambil keputusan. Rizal, pergi dan cari tahu hubungan antara Addison dan Eternity. Apapun yang kamu temukan, benar atau tidak, segera ungkapkan dulu. Baik, Rizal menerima pesanannya. Tampaknya Direktur Randy ingin menggunakan proyek Eternity untuk menyerang grup Addison kali ini. Selama ada masalah dengan proyek Eternity, $20 miliar grup Addison akan hilang begitu saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.